Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Fatih Rishad dan Ustazah Aini Ariandi dan seluruh jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Kita semua kalau ditanya rindu tidak sama surga, pasti kita jawab kita rindu akan surga. Semua kita kalau ditanya pingin masuk surga, jawabnya kita pingin masuk surga. Tentu saat kita berada di dunia ini, kita berusaha untuk merangkai amalan demi amalan, yang amalan-amalan yang kita lakukan tersebut akhirnya menjadikan surga rindu akan kita. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Surga itu merindukan setidaknya 4 jenis golongan. Yang pertama adalah hamba-hamba Allah yang talil Quran, hamba-hamba Allah yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka kalau kita membiasakan diri kita setiap saat bersentuhan dengan Al-Quran, berarti kita sedang membangun jembatan indah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari akhir yuqalu li sahibil Quran, akan diucapkan kepada orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, Iqra wartaqi warattil, bacalah engkau Al-Quran, kemudian naiklah engkau dan tartillah anda, warattil kama turattil fid dunya, bacalah engkau dengan tartil Al-Quran tersebut sebagaimana engkau tartilkan Al-Quran itu di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukan engkau nanti di hari akhir, inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukan engkau itu nanti di hari akhir adalah ketika akhir ayat yang kau baca. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar jika Nabi katakan Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat dia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Kita ingin masuk surga, dekat dengan Al-Quran. Dan orang yang suka baca Quran, cirinya hatinya bersih, hatinya tidak mudah dihinggapi oleh penyakit-penyakit hati. Sebagaimana ucapannya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, kalau seumpamanya hati kita itu bersih, lau anna qulubana tahurat ma syabi'at min kalami rabbina. Kalau hati kita itu bersih, maka hati kita ini senantiasa tidak akan pernah merasa kenyang dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang senantiasa hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Nabi pernah pesan kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, "Ya Ali, ma khalaqallah fil insan afdal minal lisan." Ma khalaqallah fil insan afdal minal lisan. Tidak ada ciptaan Allah dalam tubuh manusia itu yang lebih utama daripada lisan. Kenapa? Karena kata Rasul, bihi yadkhulul jannah wa yadkhulun nahar. Disebabkan dengan lisan ini seseorang itu bisa masuk surga, bahkan bisa masuk ke dalam neraka. Tadi Ustadz sama Ustazah kita sudah menjelaskan
tentang bahaya ghibah dan lain sebagainya. Bahkan Nabi pesan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali la tu'ayyir ahadan bima fi. Jangan sampai engkau memburukkan seseorang dengan apa yang ada pada diri orang tersebut. Karena tak mungkin ada orang yang lepas daripada aibnya. Wala kafarah lil ghibah. Tidak ada tebusan bagi pembicaraan terhadap orang lain, berghibah, bergunjing kepada orang lain, hatta yastahillah au yastaghfira lahu. Kalau kita menggunjing kepada orang lain, tebusannya itu adalah kita minta kehalalan dari orang yang kita omongkan itu, atau kita minta untuk diistighfarkan untuk kita. Baru selesai. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, fasjunhu, tentang lisan itu wahai Ali, ikat dia, tawan dia kuat-kuat. Fa innahu kalbun, karena lisan yang tidak ditawan itu dia seperti anjing galak. Tahu anjing galak? Anjing galak orang baik dia gonggong, orang jahat dia gonggong. Orang yang tidak mampu menawan lisannya itu, dia lisan yang tidak mampu dia jaga dengan sebaik-baiknya, dia seperti anjing. Maka dalam salah satu ungkapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengucapkan, al-lisan mizanul insan. Lisan itu kadar nilai seseorang itu. Ukuran seseorang itu lewat lisan. Lisan ini terlihat tak bertulang, tetapi dia bisa memporak-porandakan bangunan besar. Bisa menghancurkan suatu negeri, bisa merontokkan suatu peradaban gara-gara lisan. Yang berikutnya, mut'imul ji'an. Orang yang senantiasa memberi makan orang yang lapar. Jadi berbuat baik, siapkan makanan bagi orang yang lapar. Ini salah satu perbuatan yang bisa menghantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Habib Abdul Rahman Al-Habsyi telah menyampaikan dan juga melengkapi bagaimana sesungguhnya orang-orang yang dirindukan surga. Simple atau ringan sebetulnya, salah satu poin diantaranya bagaimana kita sering memberi makan orang yang lapar, kemudian juga menjaga lisan. Namun terkadang sulit ya Habib untuk terus istiqomah dalam hal-hal ini yang tadi disampaikan guru kita.